Dinkesta menyapa, Wong Tulung Agung, sehat pasti bisa. Halo Sobat Sehat Wong Tulung Agung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan podcast Dinkesta Menyapa bersama saya, Dea Kenyonugrahani pada hari Selasa, 17 Oktober 2023. Kita hari ini akan bersama dalam acara podcast Dinkesta Menyapa untuk membahas satu topik yang akhir-akhir ini sedang booming, yaitu penyakit tidak menular atau PTM pada anak usia sekolah. Nah, apa sih sebenarnya PTM itu? Kita akan bahas semuanya hari ini di podcast Dinkesta Menyapa. Nah, sebelumnya bagi Sobat Sehat yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa komen melalui live YouTube Dinkesta TV, dan Dinkesta Menyapa juga disiarkan langsung pada 90,1 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun FM Tulungagung. Nah, Sobat Sehat Wong Tulung Agung, sebelum kita menuju ke topik hari ini, tentunya saya tidak akan sendirian karena di sini sudah ada narasumber dari Puskesmas Tulung Agung, narasumber yang berkompeten pada bidang PTM. Beliaunya sudah hadir di sini. Saya bersama dengan dokter siapa? Silakan memperkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya, Wong Tulung Agung. Perkenalkan, nama saya Dr. Gracia Miranda Andrawina atau lebih akrab dipanggil Dr. Mira. Saya dokter umum di Puskesmas Tulung Agung. Ya, selain ada Dokter Mira, kita di sini juga ditemani oleh pemegang program PTM di Puskesmas Tulung Agung. Beliaunya adalah Ibu. Ya, halo. Saya Bu Wiwi Damayanti sebagai pemegang program penyakit tidak menular Puskesmas Tulung Agung. Ya, luar biasa. Jadi Bu Wiwi dan juga Dokter Mira ini sudah memegang program PTM berapa lama kira-kira? Berapa lama ya, Mbak? 2018 ya. 2018 Iya. ya. Iya. Jadi kembali lagi ke topik kita hari ini ya, tentang PTM atau penyakit tidak menular pada anak usia sekolah. Sebenarnya PTM itu apa sih? Dokter bisa menjelaskan atau Bu Wiwi bisa menjelaskan PTM itu apa sebenarnya gitu. Jadi mungkin masih asing juga ya, ada yang belum tahu PTM itu apa. Jadi PTM itu singkatan ya Mbak Kenyo. PTM adalah penyakit tidak menular ya. Jadi memang penyakit itu ada yang menular, ada yang tidak menular. Kalau menular itu biasanya disebabkan karena virus, bakteri ya. Nama penyakitnya ya bisa ISPA, diare, atau kemarin juga kita pernah mengalami COVID gitu ya. Kemudian penyakit TBC itu yang penyakit yang menular gitu. Kalau yang penyakit tidak menular itu contohnya hipertensi, diabetes, kolesterol, kanker, itu termasuk salah satu PTM atau penyakit tidak menular gitu. Oh iya. Nah, itu tadi sudah disebutkan ternyata penyakit itu banyak variannya, banyak jenisnya Iya, ya. Ada yang betul. menular, ada yang tidak menular. Sedangkan kalau di PTM ini faktor resiko yang menyebabkan PTM itu sebenarnya apa sih? Dokter bisa menjelaskan? Ya. Jadi faktor resikonya itu terbagi dua ya. Jadi faktor resiko yang memang sudah didapat ya istilahnya wis tidak bisa diodek-odek gitu ya Mbak ya. Dan ada faktor resiko yang memang didapat dari kebiasaan yang kurang baik gitu. Jadi faktor resiko yang sudah didapat yang tidak bisa kita ubah lagi itu yang pertama dari usia. Kita kan nggak bisa mengontrol usia kita ya. Jadi semakin bertambah usia, resiko penyakit tidak menular juga semakin tinggi, baik itu hipertensi, diabetes gitu ya Mbak. Terus kemudian dari jenis kelamin, baik itu perempuan atau laki-laki, ada beberapa jenis penyakit yang lebih tinggi didominasi oleh contohnya ya laki-laki atau ke perempuan. Kalau seperti jantung itu didominasi biasanya lebih banyak ke laki-laki gitu ya. Terus kemudian yang ketiga dari genetik atau keturunan. Jadi kalau bapak ibu kita ada faktor penyakit menular bisa diturunkan ke anak-anaknya. Jadi itu yang tidak bisa dirubah gitu ya.
Terus kalau dari kebiasaan yang jelek atau yang buruk mungkin yang bisa menyebabkan faktor risiko mungkin apa saja Bu Wiwi, bisa dibantu dijelaskan? Iya. Untuk faktor resiko yang tidak didapat ya. Yang pertama itu adalah yang bisa dimodifikasi tadi Mbak Kenya ya. Iya. Yang pertama itu obesitas atau kegemukan. Kemudian yang kedua adalah kurangnya aktivitas fisik atau kurang olahraga, yang kebiasaan mager. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah perilaku merokok atau minum-minuman alkohol ya, minum-minuman keras. Kemudian yang keempat adalah stres. Nah, itu faktor-faktor yang bisa menyebabkan resiko penyakit tidak menularnya semakin tinggi gitu. Oh iya, seperti itu. Nah, itu tadi adalah faktor resikonya ya. Jadi kalau sebagai pemegang program PTM nih, kan pastinya juga berkunjung ya ke sekolah-sekolah mungkin. Iya. Itu kalau anak-anak sekolah kira-kira penyakitnya yang banyak itu apa? Kemarin kita waktu geser mantul di sekolah-sekolah SMP dan SMA itu yang paling banyak itu obesitas ya. Okay. Ya. Selain obesitas ada lagi Mbak? Ya, kemarin kita juga menemukan ada yang hipertensi dan juga prediabetes. Nah, okay, jadi kadar gulanya sudah mulai memasuki angka tidak normal begitu. Okay. Oh iya. Nah, tadi dikatakan banyak anak yang obesitas. Nah, apakah anak yang obesitas ini memang ada faktor resiko untuk lebih rentan terkena DM dan diabetes mellitus atau penyakit gula ya kalau kita orang awam menyatakannya? Dan apakah bisa terkena resiko terkenanya itu lebih tinggi dari anak-anak yang tidak obesitas seperti itu? Ya, tentu saja untuk anak-anak yang obesitas itu akan memiliki faktor resiko lebih tinggi karena obesitas sendiri itu adalah penumpukan lemak di jaringan perut. Kalau lemaknya itu yang banyak menumpuk di perut itu nanti akan mempercepat penimbunan plak ya, plak-plak lemak yang nanti akan mengganggu dalam peredaran darahnya. Jadi resiko terhadap penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, hipertensi itu akan lebih tinggi. Begitu juga untuk resiko terhadap terjadinya penyakit diabetes ya, itu pada orang obesitas akan lebih tinggi. Iya, itu tadi kalau kita sedikit tahu tentang penyakit diabetes dan obesitas kaitannya dengan itu ya. Nah, kalau gejala yang muncul pada anak yang menderita diabetes mellitus maupun hipertensi atau PTM itu seperti apa, dokter? Jadi gini, kalau untuk hipertensi, untuk kita ketahui dulu ya normalnya berapa kalau dicek tensinya. Kalau normalnya untuk anak-anak usia di atas 5 yang dikatakan hipertensi ya, di atas usia 15 tahun itu batasannya 130/80 mm Hg. Itu sudah kita katakan hipertensi. Ya asalkan waktu diperiksa juga kondisinya sudah ideal, nggak habis lari-lari, kondisinya istirahat, tangannya nggak gantung, diperiksa, terus nggak nahan pipis gitu ya. Kalau nahan kencing itu juga bisa Ternyata berpengaruh. Berpengaruh juga. Dan ditanyai udah kondisi ideal. Kalau memang sudah kondisi ideal dia masih segitu ya itu bisa dikatakan hipertensi yang stage 1 gitu ya. Kalau untuk diabetes itu juga ada 2 Mbak Kenyo. Jadi ada diabetes itu atau kencing manis, ada yang tipe 1 sama tipe 2. Kalau tipe 1 itu yang memang kelenjar pankreasnya yang sudah rusak gitu ya. Jadi tidak bisa menghasilkan insulin secara optimal. Itu memang sering juga pada anak-anak. Tapi kalau kita melihat kemarin kita kunjungan ke sekolah ya Mbak Wiwi ya. Jadi kebanyakan mungkin diabetesnya itu bukan ke tipe 1 tapi tipe 2. Kalau tipe 2 itu lebih dari lifestyle-nya. Jadi karena anak-anak itu konsumsi manis-manisnya berlebihan. Jadi istirahat itu saya tanya ya minumnya teh gitu. Teh terus kamu jarang. Nah, itu mereka mikir nggak ada masalah, tapi setelah kita screening gitu ya, ternyata banyak yang di atas normal. Jadi kalau untuk anak-anak di atas 15 tahun itu gula darahnya kalau bisa untuk acak itu tidak lebih dari 130. Kalau sudah lebih dari itu kita harus waspada. Ini jangan-jangan ke arah kencing manis ini. Jadi kalau kemarin kita screening di sekolah itu terjaring yang di atas 130 ya, itu biasanya kita beri data ya ke sekolah. Jadi kita sarankan untuk cek gula ulang.
cek gula ulang ke puskesmas untuk benar-benar menegakkan diagnosa diabetes gitu ya. Itu kan kita kemarin screening ya. Ya apa Mbak, kalau geser mantul itu apa? Mungkin ada yang belum tahu. Ya. Geser mantul itu apa? Iya. Geser mantul. Geser jadi mantul ya. Oh, itu geser programnya. jadi mantul. ya. Oh, Program Programnya Pak Itu apa Kadinkes coba, ya. Mbak? Gerakan screening Gerakan serentak jaring diabetes ya. Masyarakat Tulungagung. Jadi itu termasuk inovasi dari Kabupaten Tulungagung ya. Jadi untuk screening lebih awal yang dimulai dari usia 15 tahun untuk kita menjaring yang belum pernah terdeteksi ya. Ternyata kalau dideteksi ternyata anak-anak 15 tahun ini kok ternyata banyak juga yang ketemu itu tadi. Jadi kalau gula darah acaknya di atas 15 tahun itu lebih dari 130, wah ini harus hati-hati gitu. Jadi kita kemarin kasih masukan juga ke guru untuk disampaikan ke orang tuanya untuk dicek ulang gitu ya. Jadi memang harus hati-hati ya. Gejalanya gimana? Kalau hipertensi atau tekanan darah tinggi, anak-anak itu kadang nggak ada keluhan. Dewasa pun biasanya tensi tinggi juga nggak ada keluhan pusing. Mungkin kalau sudah hampir 180 gitu baru ngeluh pusing ya. Jadi kalau di anak-anak kalau nggak dicek itu mereka mungkin tanpa gejala, masih nggak ada gejala ya. Kalau diabetes ini yang mungkin ada beberapa gejala yang khas yang hampir sama dengan dewasa. Itu anak-anak itu sering gampang haus, sudah minum tuh kok haus terus gitu ya. Terus cepet lapar, baru makan loh kok wis luweneh gitu ya. Kok lapar terus, jadi tadi cepet haus, gampang lapar. Tapi terus berat badannya juga kok turun gitu. Jadi berat badannya kok turun agak drastis yang tidak biasanya. Lah wong banyak makan kok berat badannya turun gitu. Itu mungkin orang tua juga harus waspada juga. Terus yang kemudian dia juga sering pipis gitu ya. Jadi enggak terlalu banyak minum tapi kok kencing terus gitu. Terus kemudian anaknya juga mudah lelah. Jadi tadi gampang haus, gampang lapar, sering kencing ya, terus berat badannya turun, terus dia itu anaknya mudah lelah, terus mungkin sensi ya, ditanya apa gitu gampang marah. Nah itu coba kalau mungkin bapak ibu melihat kondisi anak-anaknya ya, yang pertama mungkin ya kok ada faktor obesitas, terus ada gejala tadi, kalau ragu-ragu coba segera dicekkan kadar gulanya. Kalau di atas 130 di usia 15 tahun, nah itu khawatir kalau ke kencing manis, jadi sebaiknya segera konsultasikan ke dokter gitu Mbak Kenyang kira-kira. Nah itu kalau anaknya mau ke puskesmas, ke rumah sakit, mau ke dokter ya dok. Kalau nggak mau itu gimana mengatasi anak sekolah yang nggak mau periksa gitu loh Mbak? Iya. Ini salah satu dari program kami ya Mbak Kenyang ya, bahwa PTM itu adalah kita kendalikan dengan deteksi dini. Ya, kita deteksi dini melalui sekolah-sekolah, melalui geser mantul itu tadi, kita datang ke sekolahan untuk screening usia 15 plus. Jadi untuk SMP mulai kelas 9, kalau di SMA mulai kelas 10, 11, 12. Nah, ini kita datang paling tidak minimal 1 kali per tahun. Nah, nanti kalau sudah terdeteksi tensinya lebih dari 130, gulanya lebih dari 130 tadi, nanti kita kasih rujukan paling tidak dia minimal 1 kali per bulan itu harus periksa di vaskes terdekat, baik dari puskesmas ataupun dokter keluarga pilihannya. Gitu. Jadi tetap kita tindak lanjuti, kita pantau melalui guru UKS-nya. Hasil selanjutnya bagaimana begitu. Wah, luar biasa ya perjuangan programmer PTM kita hari ini ya. Nah, sebaiknya konsumsi gula itu harus seberapa sih dokter kalau 1 hari biar kita terhindar gitu dari diabetes mellitus? Yang itu ya Mbak ya. Yang GGR itu. Oh iya. Mungkin Mbak Bibi bisa bantu untuk diabetesnya ya. Ya. Mungkin kalau gula tidak boleh lebih dari 5 sendok per hari ya Mbak ya. Ya, garam, gula, lemak itu. Kalau untuk gula sendiri tidak boleh dari 5 sendok per hari. Per harinya. Ya. Iya. Gula pasir. Ya. Nah, mungkin karena anak-anak yang obesitas itu konsumsinya itu tadi ya dokter, teh itu Mbak. Itu kan juga konsumsi gulanya berarti berlebih. Iya berlebih karena mereka ada nggak bawa air putih gitu. Jadi mungkin kita edukasi juga waktu itu di sekolah
kamu istirahat makan apa? Yaitu kadang makan snack-snack coklat gitu ya. Snack coklat batangan itu, kemudian minumnya es teh atau yang minuman yang berwarna-warna itu kan seger. Seger ya dok, enak. Nah itu kan mereka nggak tahu ya. Dan Gulanya mungkin juga gede. jadi mungkin kita juga ngasih pengertian ke sekolah juga gitu ya, jangan mungkin menyediakan jajanan mungkin yang terlalu manis-manis gitu ya, jadi lebih diedukasi untuk banyak minum air putih gitu. Dan kalau sudah kelihatan ini kayaknya anaknya sekarang banyak ya mungkin yang kelebihan itu yang gizinya berlebih, jadi kalau kita ngecek kalau obesitas itu memang kalau untuk pastinya biasanya kita cek namanya indeks massa tubuh ya Mbak ya. Kalau kita kemarin screening kan juga gabung dengan ada kegiatan UKS juga, itu juga bisa berkolaborasi. Tapi waktu di ini juga ada dicek ya Mbak ya. Jadi kita cek tingginya dan berat badannya, ya kita cek indeks massa tubuhnya, kita hitung gitu ya. Ada rumusnya juga, jadi berat badan dibagi tinggi badannya dalam meter dikuadratkan. Kalau ideal itu adalah hasilnya tuh 18 sampai 23, itu kita katakan ideal. Mungkin nanti kita juga bisa hitung sendiri-sendiri ya, tingginya berapa, tingginya tapi dalam meter. Ya, misalnya 163 jadi 1,63 itu dikuadratkan. Terus yang atas adalah berat badan kita, berat badan dibagi tinggi badan tadi dikuadratkan. Kalau hasilnya 18 sampai 23 itu masih ideal ya. Kalau 23 sampai 25 itu berarti sudah overweight atau kelebihan. Kalau sudah di atas 25 itu obesitas sudah ya. Jadi obesitas juga terbagi banyak, tapi kalau sudah lebih dari 25 itu harus hati-hati. Jadi kalau kita melihat saudara, anak-anak kita ataupun kita sendiri ya, saya juga mungkin agak-agak ini overweight ini perlu diet. Saya juga. Jadi kalau sudah di atas 25 itu kita sudah harus ini tadi ya, waduh jangan-jangan kena PTM gitu. Coba dicek kadar gulanya, cek tensi, mungkin juga kolesterol gitu karena saling berkaitan. Sudah mulai merubah pola makannya, terus tadi mungkin mulai olahraga juga ya nanti gitu. Iya. Jadi lebih ke pola hidup dan gaya hidupnya diatur gitu ya. Iya. Nah, kalau orang yang sudah terkena PTM, sudah dinyatakan memiliki PTM atau penyakit tidak menular baik itu DM, hipertensi maupun obesitas, itu kira-kira bisa sembuh apa enggak? Bisa, oh gitu ya. Jadi Iya, bisa sembuh jadi apa ada enggak ke depannya? beberapa penyakit ya. Kalau yang diabetes, kalau sudah memang terdiagnosa diabetes ya Mbak, itu ya nggak bisa sembuh ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol supaya kadar gulanya tetap bagus ya. Kan ada sebelum diabetes kan pre-diabetes tadi ya. Kalau pre mungkin kita cegah supaya jangan menjadi diabetes. Itu jadi dari nanti kita ada ininya ya, pencegahannya gimana. Jadi kalau sudah terdiagnosa diabetes ya, kalau sudah dicek kadar gula puasanya sekian-sekian sesuai standar, terus ternyata memang sudah positif, harus diobati, itu ya tidak bisa sembuh. Yang bisa dilakukan adalah mencegah supaya tidak terjadi komplikasi dengan mengontrol kadar gulanya supaya tetap normal. Kalau hipertensi juga kita coba dulu ya, kalau dengan lepas obat, dia merubah lifestyle-nya itu tensinya nggak naik di atas standar, itu mungkin bisa lepas obat. Tapi ya itu tadi kita tidak bisa ngomong sembuh karena harus rutin cek tadi, apalagi kalau dia punya faktor genetik ya. Tapi kalau lepas obat sudah dengan diet nggak bisa turun tensinya, ya harus ketergantungan. Jadi harus minum obat terus untuk mengontrol. Jadi kalau PTM seperti kayak kanker gitu kan juga harus rutin berobat ya, meskipun ada yang disembuhkan, tapi kalau intinya di PTM itu kita screening, kalau memang terjaring ya kita obati dan kita monitor. Terutama untuk diabetes itu saya nggak bisa bilang kalau itu bisa sembuh ya, yang bisa adalah terkontrol gitu. Kalau tidak terkontrol karena itu hubungannya dengan pembuluh darah bisa terjadi komplikasi di mana-mana gitu. Jadi jangan sampai anak-anak yang sekarang ini ya di generasi muda ini kan calon penerus
masa depan kita di anak-anak ini. Jadi jangan sampai nanti masih usia 20 sudah sakit-sakitan, sudah diabetes, sudah stroke. Karena sekarang angkanya itu sudah semakin tinggi. Makanya itu kita dari PTM ya Mbak ya berusaha semaksimal mungkin untuk screening sedini mungkin tuh tadi dengan cek tensi dan cek gula gitu. Jadi kalau diabetes ini sementara kok belum bisa disembuhkan, makanya itu pentingnya untuk deteksi dini tadi Iya. ya, Mbak Kanyon. Nah, berarti untuk adik-adik di rumah kalau ada bapak ibu dari puskesmas kunjungan ke sekolah mau periksa diabetes jangan takut. Ya. Lebih baik dicegah dari sekarang daripada nanti terkena penyakit tidak menular seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara untuk mencegah PTM pada anak usia sekolah ini? Tadi kan sudah disebutkan kalau di sekolahan banyak minuman teh, makanan manis dan lain sebagainya. Nah, coba dari Bu Wiwi atau Dokter Mira bisa menjelaskan. Untuk pencegahannya ya ini dari Kemenkes ada jargonnya juga ya Mbak Wiwi ya. Jargonnya untuk PTM untuk pencegahannya adalah gaya hidupnya dengan cerdik ya. Cerdik itu bukan cerdik biasa tapi cerdik itu singkatan ya. Singkatannya kalau C-nya adalah cek kesehatan secara rutin, secara berkala. Yaitu tadi dengan rutin cek tensi, rutin cek kadar gulanya. Belum tentu yang tidak ada keluhan itu soalnya bagus gitu ya, jangan terlalu pede. Makanya itu pentingnya C, cek kesehatan secara berkala. Terus yang E adalah enyahkan asap rokok. Jadi anak-anak muda di usia sekolah kemarin kita screening juga sudah lumayan banyak ya Mbak yang merokok. Jadi itu juga merupakan salah satu faktor penting untuk penyakit tidak menular ya. Jadi stop rokok lah. Kalau yang sekarang masih merokok ya adik-adik coba di stop. Jadi uang sakunya bisa disimpan, mungkin bisa buat beli yang lain ya, beli buku gitu ya. Kalau dari SMP itu SD SMP itu sudah ada yang merokok Mbak. Oh, dari SD sudah ada? Iya ada memang. Kenyataan kita datang ke sekolah itu sudah ada ya Mbak ya. Sudah banyak coba. Yang SMP itu sudah banyak. Ada yang 1 pak juga itu. Jadi enyahkan asap rokok itu untuk pencegahan juga ya itu. Terus R-nya ya, R adalah rajin aktivitas fisik atau berolahraga. Jadi kita dengan aktivitas fisik itu tadi untuk mencegah obesitas ya, mencegah banyak hal lah gitu ya. Jadi yang terutama tadi dengan kita rutin olahraga juga bisa membakar kalori. Tadi mungkin yang diabetesnya tidak terkontrol bisa terbantu juga dengan aktivitas fisik yang cukup gitu, yang sesuai dengan kondisi juga gitu. Mungkin yang selanjutnya bisa dibantu Mbak Wiwi, cerdiknya. Kurang DIK-nya DIK-nya apa ya. itu Mbak Wiwi? Kalau D-nya sendiri adalah diet yang seimbang ya. Jadi diet seimbang di sini adalah seimbang antara protein, karbohidrat, ya. Kemudian juga dari seratnya, gulanya itu tadi harus seimbang. Nanti bisa konsultasi ke ahli gizi untuk lebih jelasnya kalau terdeteksi PTM. Ya. Terus yang selanjutnya adalah I, istirahat yang cukup, yaitu cukup tidur minimal 8 jam per hari. Kemudian yang selanjutnya adalah K, kelola stres. Nah ini untuk adik-adik mungkin kalau ada ujian stres, kalau ada ini stres, diputus pacar putus stres. cinta stres. Aduh, Itu ternyata bisa kayaknya menyebabkan yang banyak PTM. itu ya. Itu ya. Dikelola stresnya, jadi ya bisa curhat dengan temannya, orang tuanya, atau dengan gurunya, ya begitu. Curhat dengan orang yang paling dipercaya dan terdekat mungkin gitu ya Mbak Wiwi. Jadi jangan dipendam ya. Jadi itu tadi kita bisa terhindar dari PTM dengan yang namanya cerdik. Ya, C gini ya Mbak Wiwi. C, Cerdik ya. cerdik jangan dilupakan untuk melakukan cerdik seperti itu ya. Ya itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Bu Wiwi dan juga Dokter Mira. Jadi kesimpulannya ini tadi, karena di masa sekarang kan memang semuanya serba instan. Jadi anak-anak itu lebih suka semuanya online. Baik belajar juga bisa online, terus mau pesen makanan online, mau apa saja sekarang sudah ada online. Nah, karena keinstanan ini ternyata anak-anak jadi mager juga ya, ternyata, dan menyebabkan yang namanya obesitas.
Dan obesitas ini ternyata bisa menimbulkan penyakit diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit PTM lainnya. Seperti itu. Nah, untuk adik-adik di rumah, kalau mau terhindar dari yang namanya PTM, itu harus melakukan yang namanya tadi, cerdik, yaitu yang C pertama adalah cek kesehatan secara rutin, kemudian enyahkan asap rokok, rajin melakukan aktivitas fisik, diet seimbang, kemudian ada istirahat yang cukup, dan yang terakhir adalah kelola stres. Walaupun pelajarannya agak membuat stres, tapi harus dibuat happy, diimbangi dengan kegiatan yang bisa membuat happy, yaitu dengan beraktivitas fisik tadi ya, mungkin olahraga. Seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan kita pada hari ini, dan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih sudah datang ke sini untuk memberikan edukasi kepada sobat sehat yang ada di rumah. Terima kasih sudah sharing tentang PTM pada anak sekolah. Nah, sebelum podcast ini kita tutup, sebaiknya kita melakukan jargon dari podcast Dinkesta Menyapa. Sudah tahu ya Mbak, jargonnya tadi sudah dibisikin ya? Iya. Nah, semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi sobat sehat yang ada di rumah. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di Instagram Dinkesta, Instagram Puskesmas Kota, dan juga YouTube Dinkesta TV. Ingat, wong Tulungagung sehat pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.